Terima kasih. Asikul Mustafa Rebana dari? Oh dari Meriki. Subhanallah, nemu bahasa anyar. Dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriku. Saking groginya ternyata berhadapan langsung sama Ibu Bupati, Kapolres sama Pak Dandim. Tepuk tangan Sabina Mali buat warga Klaten luar biasa. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Doa langsung saking Kanjeng Nabi niki ijazah langsung saking Kanjeng Nabi khusus untuk para pemimpin, para penegak agama, para penegak keadilan, khususnya untuk para abdi negara. Karena memang nyandang jabatan begitu berat, nyandang amanah begitu susah. Soalnya ternyata yang jadi polisi angger menteng kelek ning tengah gili, hati-hati malaikat sebendetik mentelengi. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi bupati janji-janji wajib ditepati. Baru pemanasan ini kan sampai jam 1 subuh ya kan, ini baru pemanasan Ibu. Tadi bisik-bisik Bu Bupati kalau saya mulai ceramah katanya Ibu mau kondur, tapi sampai detik hari ini Ibu terpana. Tadi bisik-bisik lagi, saya kepengen ngundang lagi Mbak Mumpuni. Wah laris manis Tanjung Kimpul. Ibu nggak jadi kondur. Baru ada ini Ibu Bupati diusir pula. Soalnya memang saya kalau ada para pejabat yang memang hadir, saya paham sekali protokoler Pak Kapolres. Beliau pun pasti acaranya juga padat, tapi satu kehormatan bagi kami Polres Klaten, Ibu Bupati, Pak Dandim juga ikut hadir di pengajian hari ini. Tepuk tangan Sabina Mali buat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Klaten. Sampai jam 1 Ibu Bupati, wah luar biasa nih. Aman sampai jam 1, lanjut lagi. Yang jadi bupati wajib janji-janji ditepati, yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi polisi angger menteng kelek ning tengah giling, hati-hati malaikat sebendetik mentelengi. Jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Jadi kita entah yang punya jabatan, entah yang gak punya pangkat, kita biasakan hendak berangkat kerja, cari maisha, cari ibadah, cari pahala, cari ganjaran. Kita mulai dengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah betul-betul hak. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, dan berikanlah bantuan kepada kami untuk mengikutinya. Maksudnya mohon izin Pak Kapolres, kadang kita sudah punya power, kita punya kekuatan dan kita tahu bahwa itu memang hak, tapi kita tidak ada kekuasaan untuk mengikutinya. Maka dilanjut dengan doa wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil memang betul-betul batil. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan berikanlah bantuan kepada kami untuk menghindari hal-hal yang batil itu sendiri. Punya power, kita punya kekuasaan, tapi terkadang ngapunten, kita tidak didukung oleh lingkungan untuk menghindari hal-hal yang batil. Maka Kanjeng Nabi sampai titip pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa kebiasaan makan barang yang syubhat, syubhat itu halal ya enggak, haram juga enggak, remeng-remeng, ora jelas. Nah tuh kan sirinenya bunyinya begitu tuh, ambulan tuh. Kan sudah ngomong tadi Bu Kapolres. Sirine ambulan begitu, berarti bawa pasien emergensi. Kalau patwal duit.
Shallu ala Nabi Muhammad. Walaupun kita ngajinya di halaman Polres, secara tidak langsung kita juga mengganggu fasilitas umum. Jadi yang di pinggir jalan mohon izin bapak-bapak polisi, ibu-ibu polwan yang sedang bertugas, silahkan panjenengan bertugas dengan sesuai kapasitas panjenengan. Dan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, bapak ibu sedoyo juga tetap harus memperhatikan keselamatan. Dan kita doakan yang pada lewat selamat sampai tujuan. Ambulan yang lewat pun pamannya bawa pasien mudah-mudahan sehat walafiat. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Syubhat itu halal enggak, haram juga tidak. Remeng-remeng, enggak jelas, ora cetok. Apa itu barang enggak jelas? Contoh, nemu pelem, nemu pel. Bahasa Klaten mangga apaan? Sami, pada baik, pada baik. Bahasa Cilacap asli. Kalau Ibu Kapolres asli Cilacap, beliau ngapaknya sama dengan saya. Mohon izin Ibu, alhamdulillah ketemu pada wong ngapak. Alhamdulillah ya Allah. Dua Kapolres, ibunya pun sangat-sangat sumeh dan supel. Orang Berengkunung babar pelodras. Nah, bahasa asli, teh sih ngertos paham bahasa Berengkunung. Udah agak lupa, soalnya beliau memang seperti burung ikut suami mencelok kemana saja diikutin. Mudah-mudahan jadi istri yang solehah Ibu. Bapak bisa naik pangkat, jabatannya membawa berkah, lanjut sampai jam 1 subuh. Nemu peleme Kapolres Warsono. Mohon izin ya Pak, ya beliau yang ngundang ya, harus mau jadi contoh dong. Nemu peleme Kapolres Warsono. Jenengan tahu tuh tanahnya Pak Kapolres, mangganya Pak Kapolres. Tapi jenengan nemu, ambil itu buah pelem, dibawa kondur teng dalem tanpa seizinnya Pak Kapolres, tanpa seikhlasnya Pak Kapolres, kemudian mangganya dimakan, maka sama halnya jenengan makan barang syubhat. Halal ora, haram ya ora. Ibu-ibu di bawah tiang bendera ngebuatin, ih kan anu nemu mumpuni. Nih ciri khasnya orang Indonesia, nemu barang apa bae ngucape rezeki anak soleh. Sejak kapan orang soleh mangan barang nemu? Aneh-aneh boy orang Indonesia. Soalnya dijelaskan di dalam kitab I'anatul Thalibin. Di dalam kitab I'anah yang namanya nemu itu barangnya dibagi dua. Nemu barang yang masa expirednya pendek dan nemu barang yang masa expirednya panjang. Contoh yang pertama, nemu barang yang expirednya panjang, nemu dompet umpama. Nemu dompet, ternyata setelah dicari identitasnya nggak ada KTP-nya tuh dompet. Maka secara hukum di kitab I'anah, maka itu dompet wajib disiarkan baik lewat media sosial ataupun secara langsung. Kalau di dalam kitab I'anah disiarkan di dalam pasar. Kenapa di pasar? Karena lambe-lambene wong pasar krungu kabar mesti banter nggone nyebar. Tapi hari ini ada grup WhatsApp, ada media sosial Facebook. Setelah dikabarkan di media sosial, dikabarkan juga di halayak umum, ternyata sampai 1 tahun lewat tidak ada yang ngeklaim, gak ada yang ngaku itu dompet milik siapa. Maka yang nemu dompet secara hukum kitab I'anah boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan, dengan catatan setelah 1 tahun berlalu yang punya dompet mengakui bahwa itu dompet miliknya, maka yang menggunakan isi dompet wajib untuk mengembalikan kepada yang punya dompet sesuai dengan jumlah yang telah digunakan. Kenapa mesti begitu? Dompet,
uang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Itu menurut kitab I'anah yang apabila nemu barang yang masa expirednya panjang. Tapi kalau menurut kitab I'anah nemu sesuatu kok durasi expirednya pendek. Contoh bakul tahu tempene tiba. Bakul tahu tempene tiba. Cek. Hati-hati ge ceramah nang kandang macan gini. Tiba jatuh cara orang Klaten apa? Ibu Bupati. Tiba nek cara Cilacap rigol. Masih ingat nggak nih Bu Kapolres? Orang Cilacap nyebut tiba gue rigol. Daerah Temanggungan gigal. Tapi di Klaten jatuh jigol. Beneran tuh. Ciblok. Ciglok suweng. Beda. Jiglok. Pakai jim, jiglok. Oke, jiglok. Aku jiglok cinta, beda ya. Jiglok. Sampai rumah saya ditanya sama suami nanti, ngaji sama orang Klaten dapat apa? Jiglok. Bakul tempe, tempene jiglok. Itu baru benar tuh. Tapi kalau bakul tahu, tempene jiglok, tempe yang mana tuh bisa repot. Lagi beda maning ke. Siji loro telu 15 gerbong. Saya bisa tahu. Nih Klaten tujuan kroya. Ada bayang sampai jam siji, ingat jam siji. Bakul tempe, tempene jiglok. Sing nemu tempe Kapolres Warsono. Maaf ya, Res, Kapolres. Jadi nggak enak nih. Tapi mau gimana lagi, yang salah yang ngundang nyong. Kapolres Warsono nemu tempe. Ini sebelum jenengan lanjut ketawa saya tanya, Bu, kalau tempe itu durasi expired sampai bosok berapa hari? 2. 3 hari. Oke, kesepakatan 3 hari durasi expired dari waras sampai bosok. Karena beliau Kapolres Kaji Warsono, Kapolres yang jujur dan tidak mau makan barang apalagi subhat, haram, gratifikasi pun kagak mau. Kaji Warsono langsung mengabarkan tempe hilang itu di grup WhatsApp milik Polres Klaten dengan caption hari pertama, tempene sopo? Ini berarti Kapolres Klaten memang betul-betul Kapolres polisi yang memang menyesuaikan dengan Tribrata begitu. Hari pertama disiarkan, gak ada yang ngaku tuh tempenya siapa. Hari kedua dengan caption yang sama, nihil, gak ada yang ngeklaim. Sampai hari 3 masih dengan caption yang sama, tempene sopo? Gak ada yang ngaku tuh. Sampai hari ketiga, sampai wayah sore menjelang detik bosok kayak gue tempe, tetap gak ada yang ngaku. Akhirnya oleh Pak Kapolres itu penemuan tempe dipasrahkan ke Ketua Bayangkari Cabang Klaten untuk dimasak bareng-bareng Bayangkari, dimakanlah oleh para Kapolsek se-Kabupaten Klaten. Apa hukumnya? Itu tempe menjelang bosok dimasak kemudian dimakan, hukumnya halal, sah dan boleh menurut kitab I'anah. Kenapa? Karena menjelang bosoknya. Ketika dibiarkan begitu saja sah-sah saja, tapi kan mubadir.
hendak menjelang bosoke dimasak kemudian dimakan, hukumnya boleh dan sah. Dan ternyata hari kelimanya bakule tempe ya gue Mbak Yayu, tempe nih Mbak Yayu jebule ya Allah. Mbak Yayu datang ke Mapolres Klaten, tanya sama Pak Kapolres, Pak Kapolres Kaji Warsono, tempe nyong gue. Jenengan nemu ku asal dahar. Pak Kapolres bilang, loh kata siapa asal makan? Nih ada buktinya di grup WhatsApp saya. Hari pertama sudah saya kasih pirso kepada masyarakat, bahkan seluruh anggota Polres Klaten. Hari kedua dan sampai hari ketiga menjelang expired durasi busuknya, tetap gak ada yang ngeklaim. Tapi ternyata Sugeng rawuh ahlan wasalan bi khudurikum Al Habib Rifki, Al Habib Rifki, sumangga je mangga Bib ahlan wasalan bi khudurikum sallu ala Nabi Muhammad. Je sugeng rawuh nggih Habib Rizki, sumangga penarak sareng kalian Ibu Bupati, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Kiai Hartoyo, sumangga alhamdulillah satu kehormatan dan keberkahan bagi kami Kapolres Klaten beserta anggota di halaman Mapolres Klaten Al Habib Rifki kerso hadir amberkahi pengawasan dinten menika samangke derek mimpin Mahalul Qiyam sesarengan kalian Gus Hanafi, semangga pinarak monggo Bib ngapunten niki kula kegasiken ngapunten nggih Bib nggih. Saya yang kegasiken apa Habib Rifki yang telat? Oh, Habib Rifki sing telat. Matur nuwun, mpun sadar diri nggih Bib nggih. Ajeng nggih Bib nggih. Lanjut katanya jamaah sama anggota Polres Klaten kula ngaji jatah sampai jam 1 subuh nanti Bib nggih. Jadi make Mahalul Qiyam 1:30 subuh mangke Bib nggih. Salu ala Nabi Muhammad. Sampai apa ya lupa tadi aku. Oh iya, Kaji Warsono nemu tempe. Jadi ternyata si Mbak Yayu tempene gigal jiglok. Yang nemu tempe Pak Kapolres Klaten dan dimintai pertanggungjawaban ora bae Pak Kapolres. Itu saya tempe saya jual bener-bener jiglok tiba. Makan jenengan harus ganti rugi. Pak Kapolres tidak ada kewajiban mengganti rugi. Kenapa? Expirednya cuma 3 hari. Hari kelima baru datang minta pertanggungjawaban. Gak bisa dong. Umpamanya dibiarkan busuk pun dimintai ganti rugi, yo nggak bisa mas sayang nemu malah jadi rugi. Maka ternyata Pak Kapolres tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Tapi Mbak Yayu ngucap tetap makso kepingin minta ganti rugi, maka Pak Kapolres boleh jawab, yo kae ganti rugi ini ning Blumbang. Loh, ini saya menjelaskan di kitab I'anah. Dan ternyata kita Indonesia yang 88% agamanya Islam belum mampu untuk menegakkan hukum keadilan seperti demikian. Tapi saya ngaji di beberapa negara maju, contoh saya diundang ngaji di negara Taiwan. Gak usah tanya saya ceramah di Taiwan pakai bahasa apa? Xie xie, wo aini, ni hao ma, mahauni. Saya diundang ngaji di Taiwan. Walaupun dengan kontroversinya negara Taiwan, diantaranya membolehkan hubungan sesama jenis, tapi ternyata ada satu tingkat keadilan yang begitu luar biasa di negara Taiwan. Diantaranya ada dompet jiglok, tiba ning pinggir dalan seminggu ning kono nggih teng mriku mau dompete. Jangankan geser, berkurang isinya pun tidak. Karena di negara Taiwan, kalau menemukan barang sesuatu dalam durasi waktu kurun tertentu tidak langsung dilaporkan oleh kepada pihak berwajib,
maka yang nemu disebut yang nyolong. Contoh nih, nemu dompet jam 8 pagi, sampai jam 5 sore baru dilaporin ke polisi. Masa lebih dari 5 jam tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib? Berarti ada indikasi yang nemu ingin menguasai atau memiliki barang temuannya itu tadi. Dan ternyata sesuai dengan kitab I'anatul Thalibin, kalau saumpama panjenengan nemu sesuatu barang yang baik expirednya pendek ataupun durasi expirednya lama, tapi tidak ada kesempatan untuk ngurusi itu dompet ataupun barang miliknya siapa, maka kata kitab I'anah cukup dipinggirkan saja dari pinggir jalan ke bahu jalan. Tapi mindahnya tidak pakai tangan, tapi pakai kaki, pakai suku, bahasa Klaten alusnya, bahasa sehari-hari sikil, bahasa Cilacapnya foot, bahasa Cina cutang. Jadi kalau menurut kitab I'anah, nemu apapun itu, nggak ada waktu ngurusin itu kagungannya siapa, dan memang malah jadi panjang perkaranya, maka cukup pinggirkan saja dari pinggir menuju ke bahu jalan, tapi mindahnya pakai kaki. Kenapa pakai kaki nggak pakai tangan? Soalnya kalau mindahnya pakai tangan, contoh nemu dompet, cuman minggirin doang, tapi ternyata mindahinnya pakai perasaan, mesti mikir, ih ge dompet antep banget nih, mesti sing duwe nembe gajian ge, pasti pikirannya begitu. Walaupun cuma dipindahin, nggak nyari itu punya siapa, bahkan ngebuka dompet pun tidak, tetap di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban karena sudah terbersit pikiran macam begitu. Maka kata kitab I'anah, kalau nemu sesuatu cukup dipinggirkan, tapi minggirkan yang gesernya pakai kaki. Sebegitu detail kitab I'anah menjelaskan barang temuan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi titip pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa makan barang syubhat maka menjadikan hatinya gelap. Bahkan barang siapa makan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Hatinya gelap, susah menerima kritik, saran, masukan. Tapi kalau hatinya mati, hidayah pun susah masuk kepada orang yang hatinya mati. Siapa orang-orang yang hatinya mati? Yaitu mereka para penguasa kekuasaan jabatan yang suka makan barang yang bukan haknya. Contoh kecil para oknum yang melakukan korupsi. 300 mawi triliun, kadang-kadang duit 1 miliar saja kita belum pernah wujud bentuknya kayak ngapa. Lah 300 kok triliun. Bahkan ketika ditangkap sama polisi cengar-cengir, dibawa ke KPK malah sarang heo. Boro-boro punya rasa takut, malu pun gak punya. Mohon izin sedikit saya kasih informasi. Walaupun kemarin kasus yang di Denpasar Bali telah selesai, tapi untuk menimbang supaya balance keadilan di Indonesia, maaf, seorang petani yang ternyata tanamannya dirusak oleh hama, dan hamanya ini ternyata landak 4 ekor. Dan landak ini kemudian ditangkap oleh sang petani. Udah syukur tuh nggak diracun, nggak dibunuh, nggak dipateni, tapi landaknya kemudian dimasukkan ke kandang, dipelihara dengan baik. Dan ternyata oleh pemerintah setempat sang petani ditetapkan sebagai tersangka karena ketidaktahuannya ternyata itu landak Jawa yang punya undang-undang hewan langka dan hewan dilindungi. Harusnya dapat sosialisasi, tapi ternyata langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dendanya lumayan banyak dan ternyata penjaranya sampai 5 tahun. Tapi ternyata memang setelah viral kasusnya, kemudian ini petani tidak jadi di penjara, kemudian dikembalikan ke rumah, landaknya jur diberikan kepada perhutani. Maka ngapunten ingkang kathah, yang cuman korupsi bahkan ketidaktahuannya masalah hewan dilindungi atau tidak, dan dibandingkan dengan Pulau Bangka Belitung yang rusak sebab ternyata rakusnya manusia,
Ternyata cuman di penjara 3 tahun dan denda 5.000 rupiah, padahal korupsinya 300 triliun. Maka maaf saya sampaikan kepada warga Klaten, Anda seorang petani, suami jenengan seorang pedagang, entah kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang, entah suami ibu seorang pedagang, petani, buruh, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, itu baru disebut namanya nista. Ini saya pakai mental baja, saya ceramah begini tang kandang macan gitu. Mohon izin Pak Kapolres, Ibu Bupati, Pak Dandim, saya ngucap begitu karena saya yakin Forkompinda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Tepuk tangan dulu dong. Makanya saya berani ceramah begitu Pak. Besok gak ngundang lagi juga gak apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka yang namanya rezeki masuk ke dalam perut harus betul-betul hati-hati. Saya mengingatkan diri saya sendiri, apalagi para penguasa jabatan, apalagi yang AKBP. Kenapa? Karena makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot bara api. Bara api coro Cilacap nyebutnya Bamba. Masih inget Bamba Bu Kapolres? Oh enggak, udah lupa. Kalau di Temanggung bara api nyebutnya Mowo. Bara api di Klaten nyebutnya apa? Ih, sami. Pada baik. Mowo. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot mowo, mesti ada bekasnya. Jadi inilah kenapa para pemangku jabatan, para yang punya kekuasaan betul-betul hati-hati. Memang kalau tidak berprestasi susah naik pangkat. Tapi ketika berprestasi pun harus dicari dengan cara yang baik, yang halal, yang bersih, supaya betul-betul pangkat dan gajinya pun membawa berkah untuk keluarga. Amin Allahumma. Oh ya, tepuk tangan dulu enggak apa-apa. Ini Habib Rifki sudah hadir Pak Kapolres. Saya sampai jam berapa tadi? Sampai jam 1 ya. Si Ewang karo sing lagi meteng. Soalnya memang tadi saya dijanjikan naik sekitar jam 9. Saya tunggu sampai setengah 10 kok Pak Kapolres malah makin kenceng urat lehernya. Saya tunggu aja, nggak apa-apa sih. Saya dijanjikan soalnya naik jam 9. Ternyata jam 10 pun masih asik sholawatan nih Pak Kapolres. Ya udahlah, saya monggo kerso saja, wong saya diundang, jadi saya terima nasib aja. Tapi alhamdulillah ini sudah hadirlah Habib Rifki, jadi ngapunten ingkang kathah. Saya itu kalau ceramah durasinya 2 jam, Pak Kapolres juga udah tahu pas di Jepara, Ibu Bupati juga pernah ngundang saya kalau ceramah durasi 2 jam, paling sebentar 1,5 jam. Tapi saya pakai aturan waktu, kalau pagi naik jam 10 turun jam 12. Datangnya saya setengah 10, setengah jam buat dokumentasi, temu kangen, ramah tamah. Kalau siang habis lohor saya naik jam 2, turun jam 4 biar asarnya nggak kesorean. Malam saya naik jam 9, turun jam 11. Itu durasi saya ceramah memang sekitar 2 jam. Makanya saya datang di sini rada awal. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk silaturahim dengan keluarga besar Maklum Pak, belum minum susu jadi keceletot. Polres, keluarga besar Polres Klaten dan warga Klaten sini alhamdulillah. Jadi ngapunten, saya cuman titip pesan kepada seluruh para jamiah sholawat. Mari kita sholawatan, tapi saya harap
dengan tidak merusak marwahnya sholawat. Ngaten Bib, non sewu dengan berbagai macam kabar hari ini di media sosial dan kejadian langsung di kabupaten bahkan di provinsi Jawa Tengah dengan adanya non sewu ngiwilaken bendera ya sah-sah saja. Oh namanya mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Saya cuma mau nyampein sedikit. Saya mau tanya sebelumnya, Bu, sodakoh itu saya napa mboten? Saya. Tapi antuke sodakoh kok dari hasil duit korupsi, maaf ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah enggak? Enggak sah. Terima kasih udah mau mikir bareng. Lagi saya tanya, anak kita ngaji di pesantren, saya napa mboten? Saya. Tapi antuke biayani anak di pesantren dari hasil mindai patoke tangga. Ki mboten saged mencetak anak soleh solehah. Saya tanya lagi nih, sholawatan saya napa mboten? Saya. Ketimbang main HP mending ngiwilaken bendera. Benderane enggak sembarangan, gambarnya para habaib, gambarnya para masyayikh, gambarnya Mbah Hasyim As'ari, gambarnya Mbah Maimun Zubair. Ternyata bendera namun dhuwure 15,5 meter. Tapi pring nyolong. Maaf. Niatnya mau memuliakan para masyayikh, mau memuliakan para habaib, jatuhnya su'ul adab. Pernah kejadian ada seorang santri di pondok pesantren pakai baju yang ternyata kaosnya ini cetakan sablon gambar Pasuryani sang guru. Konangan kali pengurus langsung dipanggil ke kantor, ditanya apa maksud tujuannya sampean nyablon nyetak baju gambar Mbah Yai. Saya ini bangga sama guru saya karena guru saya benar-benar alim, ilmunya top. Saya bangga makanya saya cetak, saya sablon jadi kaos. Saya pakai biar saya tambah bangga. Uculi, pengurus malah nyuruh supaya dilepas itu kaos. Kenapa? Maaf, orang nyuci baju itu kadang di lantai kamar mandi nih. Sebelum ada mesin cuci pun dikucek muter. Apalagi kalau yang gak ngerti fikih, maaf nih. Nyuci baju nggak dipisah, mana daleman, mana baju keseharian, mana baju yang buat ibadah. Lah jajal gue nyuci nang mesin cuci muter bareng sempak. Belum lagi zaman dulu sebelum ada mesin cuci orang nyuci kan ditaruh di lantai kamar mandi. Udah disikat, dikucek, apalagi zaman dulu nyuci baju malah kita. Niatnya mau memuliakan guru tapi akhirnya jatuhnya su'ul adab. Saya cuma mau menjelaskan bahwa hari ini di Indonesia dodol nopo mawon payu, sadyan nopo mawon laku keras. Indonesia begitu memang. Tapi saya harap ketika ada majelis sholawat, kalau memang mau sholawat jangan menghilangkan ruhnya sholawat. Jangan mau gerak niatnya olahraga, monggo. Namanya jenengan gerak kanan kiri berumah tangga nang omah bes ngurusi omah. Dekat-dekat omah ngopeni bocah asa-asa begrabang ngumbai pakaian bocah sekolah barang kesel saya bengine gelem melumah. Mestine jenengan pun saya di sini jenengan mau gerak kanan astone kanan kiri sesuai dengan idolane jenengan monggo. Tapi saya harap jangan Anda menyepelekan kiai kampung. Jangan Anda menyepelekan ustadz-ustadz di dusun. Ustadz desa. Baru kali ini nih kulo sumerep langsung guru-guru kita kayak contoh kalau semanten Gus Yusuf Tegalrejo, bagaimana beliau sabuk ceramah ngisi tausiah saking ngebete jamaah sholawat kepingin ngiwilaken bendera geol kanan geol kiri lagi ceramah ken mandap. Hari ini juga tesi terjadi teng provinsi Jawa Tengah. Kiai Haji Lukman Haris Dimyati Termas, beliau sabek ceramah nih, sabek ngisi pengawasan. Kemudian jamaah nggak sabar kepingin sholawatan, kepingin gerak kanan gerak kiri, beliau sabek ceramah disurai ken mandap.
Maka saya harap jenengan jangan hanya terpatok karena viralnya mumpuni lagi ceramah. Kula malah niki namung santri. Senajan cilik ireng merongos niki pancen pernah lebet teng Indosiar sehingga jenengan mungkin karena terpaku netengkur karena viral. Tapi saya harap jenengan boleh begitu sama saya ketika jenengan boten sabar kepingin sholawatan kula didunaken boten napa-napa. Tapi jangan sekali-kali kali kiai-kiai sepuh senajan kiai kampung pun jangan demikian panjenengan ngaten niku. Karena kiai kampung justru kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang, kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Sekali berdoa, doanya langsung tembus langit. Kenapa begitu? Karena kiai kampung justru antuke syiar niku leres-leres. Ketika syiar belum mucal teng masyarakat, mucale ora kepingin terkenal, nggak kepingin viral. Contoh Mbah Kiai Haryoto, bukan kepingin viewers YouTube-nya naik, nggak kepingin FYP teng TikTok, nggak kepingin beliau nitih mobil Alphard, karena orang duwe. Kiai, ini bukan ngece, tapi coba menawi Kiai kampung, Kiai dusun, Kiai Haryoto kok nitih mobil Alphard. Mungkin doane wis ora tembus maling-maling langit. Soal antuke ceramah mesti garing ngarep-arep amplop kayak sing lagi ngomong. Nah ini yang menyebabkan doa saya kadang gak ampuh. Karena nopo? Hanya karena memang terbentur viral dan lain sebagainya. Tapi nggih tetap kita berusaha. Cuma kalau titip pesan, jangan menyepelekan kiai kampung, ojo nyepelek kiai karo kiai-kiai sepuh. Justru beliau-beliau senajan kiai kampung ketika berdoa tembus langit pitu apa meleh sampai pendiri-pendiri NU. Maka saya harap sholawatan silahkan tetap jalan. Oh ya tepuk tangan dulu enggak masalah monggo. Jenengan badhe seboyeh lek sholawatan tekan subuh 4:30 ya silahkan monggo. Tapi ketika ada seorang kiai apalagi kiai sepuh yang ceramah pidhangetaken kanthi sabar sakwatawis. Justru panjenengan malah justru lagi karo ngaji golek ngilmu, jarang-jarang kiai sepuh kok sampai kerso hadir rawuh tenggene langsung ting masyarakat. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres atas beliau. Alhamdulillah saya diizinkan silaturahim dengan seluruh warga Klaten. Saya minta tepuk tangan sepindah malih untuk Kapolres kita, Bapak Kapolres Bapak Haji Warsono beserta seluruh anggota Polres Kabupaten Klaten yang telah bertugas dengan baik mengadakan pengajian, sholawat sareng dan doa bersama lintas agama untuk damainya pilkada baik wonten ing Jawa Tengah khususipun wonten ing Klaten. Mudah-mudahan kita yang hadir mriki ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat, umur yang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yusok kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Terima kasih Ibu Bupati, Ibu Hajah Sri Yani SMMSI yang hadir secara langsung. Tadi mau pamit kondur akhirnya nggak jadi kondur, ora kepenak karo Kaji Warsono. Pak Kapolres, terima kasih Bapak. Saya diberikan kesempatan silaturahim. Al Habib Rifki, Gus Hanafi, Kiai Haryoto matur nuwun sangat rawuh. Pak Dandim pun kondur apa Pak Dandim? Oh, saya kira kondur Pak Dandim. Nuhun sewu Pak Dandim juga terima kasih. Forkompinda dan seluruh keluarga besar Polres Klaten matur nuwun sangat. Sumangga saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Sedaya lepat nyuwun pamunten usikum wanat sibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.